Bantu support channel ini dengan cara klik subscriber 100% gratis, tidak bayar. Oke guys, terima kasih. Mari membaca. Episode 35. Waktu terus berlalu, hari demi hari berganti bulan. 4 bulan sudah, Amara pergi dari kehidupan Ares. Tapi Amara selalu mengunjungi Repan yang ada di Eropa bersama mertua. Beruntungnya, Repan bisa mengerti dengan perasaan mamahnya karena meskipun Amara sering mengunjunginya, namun tak sekalipun Repan bercerita pada papanya. Ares yang tak mengetahui kalau Amara sering mengunjungi Repan tak berhenti melakukan pencarian. Hari demi hari Ares lakukan, tapi tetap saja hasilnya sia-sia. Ares tak dapat menemukan Amara. Terkadang Mama Marissa tak tega melihat kondisi anak sematawayangnya yang tak lagi memperhatikan dirinya yang terlihat sangat berantakan. Seperti saat ini, Ares sedang mengunjungi anaknya dengan wajah kusut, seperti orang yang mengalami kebangkrutan. "Ma, Amara di mana? Aku sudah lelah mencarinya, Ma. Bahkan aku sudah menambah orang-orangku untuk mencarinya, Ma. Tapi tetap saja tidak ada hasilnya," ucap Ares sangat frustasi di depan mamanya, seakan mencurigai mamanya menyembunyikan Amara darinya. Ya mau gimana lagi, Mama juga tidak tahu keberadaan Amara di mana. Sepertinya Amara memang tidak mau ditemukan karena terlalu sakit hati olehmu, ucap Marissa cuek. Tapi memang benar tidak mengetahui keberadaan Amara ada di mana. "Mah, cukup. Aku tahu aku yang salah. Amara sangat sakit hati ulahku. Tapi setidaknya berikan aku kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya," ucap Ares dengan mata berkaca-kaca. Ares janji setelah bertemu dengan Amara tak akan Ares sia-siakan lagi. Ares akan menyayangi Amara, Mah, lanjut Ares dengan wajah penuh harap sekaligus kesal terhadap mamanya yang selalu menyalahkannya. "Mama benar-benar tidak tahu keberadaan Amara, Nak," lanjut Marissa meyakinkan Ares. "Tapi Mama sama Papa tahu kan, semua masalah perusahaan selalu diselesaikan oleh Amara." "Ya, kalau soal itu Mama tahu. Amara selalu menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik," kata Marissa. "Papa menerima laporan perusahaan kan dari Amara. Setidaknya Papa harus tahu dong di mana kediamannya," ucap Ares. "Jangan sok ngatur papamu. Kalau dia dengar akan semakin marah padamu," kata Marissa. "Coba kamu tanyakan dengan karyawan kepercayaan Amara. Siapa tahu mengetahuinya," lanjut Marissa mengusulkan. "Sudah, Mah, tapi tak seorang pun karyawannya yang tahu di mana kediamannya," keluh Ares putus asa dengan wajah melasnya. "Terus Mama harus gimana?" kata Marissa yang tertega melihat Ares seperti itu, seakan benar bahwa dia sangat menyayangi Amara. Marissa benar-benar tidak mengetahui tempat tinggal Amara saat ini, karena meskipun Amara sering berkunjung, tapi tak pernah memberitahukan tempat tinggalnya. "Aku ingin Papa membantuku, Ma, agar mengerahkan orang-orangnya untuk mencari keberadaan Amara," lanjut Ares. "Apa kali ini kamu sungguh-sungguh mencintai Amara?" "Mah, Mama masih gak percaya sama Ares," ucap Ares kesal. "Bukan begitu, Nak. Mama gak mau jika Amara kembali akan mengulangi rasa sakit yang kedua kalinya," kata Marissa masih belum percaya bahwa Ares akan berubah demi Amara. "Mah, asal Mama tahu, sejak kejadian itu, aku langsung meninggalkan Sheila. Bahkan aku sudah menyuruh security agar melarang Sheila masuk ke kantorku. Itu semua Ares lakukan hanya untuk Amara, Mah," kata Ares panjang lebar untuk meyakinkan mamahnya. "Tunggu Papa pulang, kamu bicara langsung padanya. Mau atau tidaknya, Mama gak ikut campur," kata Marissa. Sejak Ares membentak mamanya beberapa hari yang lalu, Tuan Besar tidak pernah mengajak Ares bicara dan tak ingin ikut campur tentang Ares yang kesulitan mencari Amara. Beberapa menit kemudian Tuan Besar tiba dan langsung duduk di depan Ares meskipun masih kesal dengan kelakuan anaknya. Namun sebagai seorang ayah, Tuan Besar juga ingin melihat anaknya bahagia. "Sudah berhasil menemukan istrimu. Gimana rasanya hidup seperti ini?" tanya Tuan Besar dengan sikap dinginnya. "Mana ada enaknya hidup seperti ini. Yang ada aku malu, Pak. Masa seorang pewaris tunggal Reksa Wijaya yang perusahaannya di mana-mana ditinggalkan istrinya," kata Ares dengan suara pelan dan memelaskan wajahnya. Dan itu berhasil membuat Tuan Besar tak tega setelah melihat wajah Ares yang super melas. "Kasihan juga kalau melihatnya seperti ini.
Memang ada benernya juga apa yang dikatakannya akan mencoreng nama baik keluarga Wijaya. Batin Tuan Besar yang sebenarnya masih marah dengan Ares. Baiklah, Papa akan usahakan, tapi Papa nggak janji bisa menemukan Amara, kata Tuan Besar membuat istri dan anaknya tersenyum. Terima kasih Pak, ujar Ares tersenyum gembira. Aku sangat yakin jika Papa sudah turun tangan, semuanya akan berakhir dengan baik. Batin Ares masih dengan senyumnya, mengingat orang-orang papanya yang sangat handal, ahli di bidang apapun, dan partinya Amara akan segera ditemukan. Beberapa hari kemudian, akhirnya sesuai dengan apa yang Tuan Besar janjikan untuk anak semata wayangnya akan membantunya untuk mencari kediaman istrinya saat ini. Tuan Besar menggerakkan seluruh anak buahnya untuk mencari keberadaan menantunya dengan cara melacak dan menyebar di beberapa negara bagian Eropa. Sementara itu di sebuah hotel yang nampak sederhana, seorang wanita mengurung diri karena disibukkan dengan pekerjaan yang beberapa hari ini dikirim sekretarisnya. Dan itu membuat Amara tak bisa mengunjungi Repan di minggu ini. Ketika Amara fokus bekerja, alarm situs data yang ada di HP Amara berdering yang menandakan bahwa ada seseorang yang berusaha masuk untuk melacak keberadaannya melalui situs data keamanan milik Amara. Amara tersenyum melihat seseorang mencoba melacaknya, seolah mendapatkan permainan baru di tengah membuatnya pikiran menghadapi pekerjaannya. Kemudian Amara membuka situs miliknya melalui laptop yang ada di depannya. Ternyata hanya hacker kelas teri berani masuk ke perangkatku. Rasakan akibatnya, batin Amara terus dengan senyumnya. Kemudian Amara memasukkan virus pada perangkat orang yang berani masuk ke situsnya, hingga perangkat orang itu pun rusak alias mati total. Begitulah jika ahli di bidang teknologi dengan mengadakan sistem komputer saja bisa melakukan segala cara. Dan jika kalian ingin belajar, belajarlah pada Amara. Setelah Amara merusak perangkat orang yang berani melacaknya, Amara kembali melanjutkan pekerjaannya dengan tersenyum puas, seakan telah mendapatkan keinginan yang tercapai. Pasti orang-orang Bimo atau Bimo sendiri yang mencoba masuk ke situs keamananku, batin Amara yang mengira orang suruhan Ares mencari keberadaannya. Dengan senyum yang belum hilang di bibirnya, bayangan Ares pun terlintas di pikiran Amara, membuat Amara kembali memikirkan Ares. Karena memang perasaan tak bisa dibohongi, Amara sangat merindukan Ares. Namun kerinduan itu pun kalah dengan sakit hati yang teramat dalam. Sementara itu di negara bagian Eropa, Marissa sangat gelisah karena Amara belum juga mengunjungi anaknya. Pak, kok Amara belum menemui Repan ya? Nggak biasanya Pak, apakah dia baik-baik saja? Sudah 2 minggu ini loh, Amara nggak berkunjung, tanya Marissa mengkhawatirkan menantunya. Coba hubungi Ma. Kali aja kita bisa melacaknya melalui nomornya, kata Tuan Besar. Mengingat anak buahnya juga yang beberapa hari ini belum mendapat kabar keberadaan Amara. Justru itu Pak, setiap kali dia menelpon nomornya tak terlihat Pak, jawab Marissa. Berpikir positif aja mah, semoga Amara baik-baik saja. Tak lama kemudian sebuah notifikasi pesan masuk. Marissa segera membuka pesan pada ponselnya. Pak, Amara mengirim pesan, kata Marissa memberitahukan suaminya. Apa katanya mah? Ucap Tuan Besar mendekati istrinya. Mah, maaf, minggu ini aku nggak bisa ke sana. Banyak kerjaan yang harus Amara selesaikan. Mah, tadi ada yang mencoba melacakku. Tolong bilang sama Mas Ares, jangan mencoba lagi melakukan hal itu, karena dia nggak akan pernah bisa menemukanku. Jika memang aku dan Mas Ares ditakdirkan untuk bersama, pasti suatu saat kami bertemu. Maaf ya Mah, sudah merepotkan mengurus Repan. Salam sama Papa dan Repan, isi pesan dari Amara. Pah, kok Amara bisa tahu kalau dirinya sedang dilacak? Kata Marissa heran setelah membaca pesan dari Amara. Amara sangat cerdas, dia memahami di bidang teknologi yang sangat dalam, sampai-sampai mengetahui kalau dirinya sedang dilacak. Kata Tuan Besar sangat mengagumi Amara. Wah, orang-orang andalan Papa gak ada apa-apanya dong dibandingkan dengan Amara, kata Marissa meragukan anak buah suaminya. Kalau begitu Papa percuma dong mengerahkan anak buah Papa untuk mencari Amara, lanjut Marissa. Ya bisa dibilang begitu mah, ternyata kemampuan mereka tak setimpal dengan kemampuan Amara. Sekarang kita hanya bisa berdoa saja, semoga Amara kembali dengan sendirinya,
dan memaafkan anak kita, jawab Tuan Besar. Tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan kedatangan Ares yang sudah masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dulu. Di mana Pak? Apakah sudah ada kabar tentang keberadaan istriku? Tanya Ares yang berdiri di belakang mereka. Ares, dari mana? Tiba-tiba berdiri di situ, tanya Marissa dengan sewotnya, karena kaget dengan kedatangan Ares yang sudah ada di belakangnya. Dari taman sama Repan mah. Gimana mah? Apakah sudah ada kabar tentang Amara? Lanjut Ares kembali mempertanyakan Amara. Repannya di mana sekarang? Kata Marissa balik bertanya, tak menjawab pertanyaan Ares. Ada di luar sama Bibi. Gimana istriku mah? Pak, tanya Ares mengulang kembali pertanyaan ketiga kalinya. Marissa hanya bisa terdiam setelah mendengar perkataan Ares yang mengulang kembali pertanyaan dengan wajah yang penuh harap. Hati Marissa kali ini benar-benar tersentuh, sangat tersentuh. Ternyata anakku benar-benar menyayangi istrinya. Batin Marissa sambil memandangi wajah Ares yang sangat prihatin dengan penuh harap. Maaf nak, orang-orang papa belum bisa menemukan istrimu, kata Tuan Besar dengan suara pelan menjawab pertanyaan Ares. Perasaan Tuan Besar pun sama seperti apa yang dirasakan istrinya. Jangan hanya menyebar di lapangan saja dong Pak, lacak juga dengan orang-orang handal papa yang ahli di bidangnya, tanya Ares mengajarkan papanya. Papa juga tahu, tak perlu kamu ajarkan, ucap Tuan Besar kembali geram setelah mendengar anaknya yang so tahu. Itu semua sudah dilakukan, istrimu sangat ahli di bidang teknologi, sampai-sampai mengetahui kalau orang-orangku melacaknya, kata Tuan Besar dengan pandangan ke depan, memikirkan sesuatu. Benar-benar wanita itu bikin susah suami dan mertuanya saja, gerutu Ares yang berhasil membuat Marissa marah kembali. Ini semua ulahmu, jangan salahkan Amara, omel Marissa dengan menajamkan matanya. Iya mah, Ares tahu, jawab Ares menyadari. Lagi-lagi anak ini bikin kesal, gumam Marissa dalam hati. Berdoa saja agar istrimu kembali, karena hanya itu yang sekarang bisa kita harapkan, kata Tuan Besar mengingatkan Ares agar tak lupa dengan sang pencipta. Masa gak ada jalan lain sih Pak? Kata Ares tak mendengarkan ucapan papanya. Semua akses untuk melacak istrimu ditutup, kata Tuan Besar membuat Ares terdiam sejenak. Banget istriku ya, aku kira orang-orang pilihan papa yang paling pandai menguasai sistem seperti itu. Ternyata istriku lebih hebat ya, kata Ares membuat papanya semakin kesal. Ya, istrimu sangat pintar. Apalagi jika dibandingkan denganmu, tak ada apa-apanya, ucap Tuan Besar yang membuat Ares langsung terdiam, sekakmat.